Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, yang percaya hari ini bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan limpah di setiap kehidupan keluarga, di setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Angkat dua-dua tangan tinggi, tangan yang sama memberikan kemuliaan sorak-sorai paling mulia buat Tuhan kita di tempat ini. Oh, nyatakan kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang kami hargai, kalau yang kami punyai dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord God. Terima kasih Bapa. Beri kami hati-hati yang menyembah, beri kami hati-hati yang bersuka cita, sebab kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus God. Pasti terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Akan iman menyatakan di tempat ini maka kami percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia.
kasih Bapa buat kebaikan kami. Kau curahkan Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu buat setiap kami umat-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa yang penuh. Kami terima kuasa yang dari Tuhan bekerja hari ini. Yes God. Thank you Jesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bersama nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bersama nyatakan lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Hati-hati yang percaya, tangan-tangan yang menyembah. Oh, bersama nyatakan, amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Bersama nyatakan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Amin. Let's say, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bersama-sama nyatakan, curahkanlah. Amin. Oh, rayakan Yesus tempat ini umat Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Sobat-sobat pada berdoa Tuhan kita, tepuk tangan paling meriah buat Yesus, Raja di atas segala jangan umatnya. Bertepuk tangan, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu hadir dan bertahta atas kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita, kami percaya punya Allah yang hebat, yang dahsyat, hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu, menyembah, bersuka cita, menari, melompat buat kemuliaan Yesus Tuhan. Bersama Tuhan berbuat mengiring umat Tuhan, haleluya. Wah, shalom umat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Mari kita bersama menyanyi, memuji
mencucurkan air mata, akan menua dengan bersorak-sorai. Dengan tarian dalam iman nyatakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Lebih lagi umat Tuhan yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menua dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil amin. Haleluya. Pulang membawa berkas yang bersama katakan. Yesus baik dan luar biasa. Amin. Sebab luar biasa kita, amin. Haleluya. Yesus tak ada, kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Bersama nyatakan, Engkau mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang tak pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Bersama kita bagi Tuhan Tuhan. Hey, amin. Thank you Jesus. Say, dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang tak pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal
kuasa-Mu lebih dari semua yang kami miliki dalam kehidupan kami. Yes, terima kasih Bapa buat kebaikan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang bersuka cita Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Kami kagum Tuhan akan karya-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk penebusan dan kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Engkau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Engkau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Bersama-sama bertepuk tangan boleh meraih buat Tuhan, kita nyatakan terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Kagum akan Engkau Tuhanku. Oh, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, Engkau merupakan Engkau Tuhanku. Oh, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Sama dari dalam hati menyatakan buat Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini.
berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan lupakan Engkau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Amin. Bukan lupakan Engkau, Tuhanku. Oh, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Bersama-sama bersukacita tepuk tangan berkat Tuhan dari tempat ini. Serahkan haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Oke, shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami di bulan yang baru, di bulan perluasan dan percepatan yang super natural. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan keuangan, pekerjaan, pemulihan karir. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga. Tidak ada satupun umat-Mu yang bercerai, semuanya dipulihkan. Tuhan yang memberikan anggur yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, secara khusus umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kami sehat dan kami menerima umur panjang. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, berkati pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun umat-Mu yang berkekurangan. Semuanya diberkati berlimpah-limpah dan boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom, umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan tema khotbah hari ini, rahasia perluasan supernatural. Gereja Tuhan, rahasia engkau dan saya menerima perluasan, menerima gereja Tuhan, haleluya, perkembangan. Engkau dan saya semakin hari bukan semakin kecil, tetapi engkau dan saya semakin hari Tuhan semakin membuat engkau dan saya bertambah-tambah, diberkati, berlimpah-limpah. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Tuhan mau Anda dan saya berjalan dan bertindak seperti Tuhan di bumi ini, di mana engkau dan saya gereja Tuhan menjadi umat yang kuat dan umat yang bertindak. Maka rahasia yang pertama gereja Tuhan, untuk engkau dan saya mengalami perluasan yang supernatural, yang pertama gereja Tuhan, engkau dan saya harus mengenal Tuhan. Karena Daniel 11 ayat 32, oh umat yang mengenal Tuhan, mereka akan tetap kuat dan bertindak. Daniel 11 ayat 32, haleluya. Daniel pasal 11 ayat 32, amin, haleluya. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Amin. Dengan kata-kata licin. Yes. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Akan tetap kuat dan tetap bertindak. Ulangi lagi yang keras, haleluya, amin. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, amin, akan dibujuknya sampai murtad, amin, dengan kata-kata licin. amin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya Perhatikan gereja Tuhan, Anda dan saya yang mengenal Tuhan hari-hari ini akan tetap kuat dan akan bertindak. akan tetap kuat dan akan terus bertindak. Saudaraku, dalam kitab Daniel ada dua peristiwa yang besar di mana gereja Tuhan ada orang-orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Saudaraku, mereka mengenal Tuhan sehingga di dapur perapian pun mereka bertindak. Dan Alkitab berkata gereja Tuhan, saudaraku, api tidak bisa menjamah tubuh mereka. Mengapa? Karena mereka mengenal Tuhan. Peristiwa yang kedua adalah bagaimana Daniel
Saudaraku, dia ada di gua singa, tetapi mulut singa tidak bisa menyentuhnya. Mengapa? Karena dia mengenal Tuhan. Saudara gereja Tuhan, Anda boleh melihat, haleluya. Saya berdoa hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius pasal 14 ayat 28 sampai dengan 29. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 29. Haleluya. Amin. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Amin. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. suruh aku berjalan di atas air. Haleluya. Amin. Kata Yesus kepada Simon Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, Maka Petrus, saudaraku, turun dari atas perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Inilah waktunya engkau dan saya, gereja Tuhan, tidak jalan di tempat. Inilah waktunya engkau dan saya, gereja Tuhan, haleluya, tidak menunggu-nunggu, tidak berlambat-lambat, tetapi gereja Tuhan. Ini waktunya engkau dan saya melangkah, engkau dan saya bertindak. Karena umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Saudaraku, Simon Petrus, gereja Tuhan, adalah salah satu murid, bahkan satu-satunya murid yang pernah berjalan di atas air. Bahkan saudaraku, satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air di muka bumi ini adalah Simon Petrus. Mengapa? Karena dia mengenal Tuhan. Saudaraku, peristiwa yang lain adalah bagaimana Daud. Sementara tentara-tentara Israel mengalami ketakutan menghadapi Goliat, saudaraku, Daud, saudaraku, dia bertindak dan membunuh Goliat. Saudaraku, poin yang pertama, saudaraku, mengenal Tuhan adalah kunci engkau dan saya mengalami perluasan yang supernatural. Yang pertama, yang kedua, gereja Tuhan mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kita. Efesus 3:20. Gereja Tuhan bagi dia. Gereja Tuhan bagi dia yang dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang Anda doakan, daripada apa yang Anda pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Efesus 3:20. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa Allah yang bekerja dalam kita. Gereja Tuhan bagi dia. Bagi dialah hari-hari ini yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang Anda doakan, daripada apa yang Anda pikirkan. Saudara gereja Tuhan, seorang janda, dia meminta supaya utangnya lunas. Tetapi bagi dia, Tuhan melakukan kepada janda ini bukan hanya utang lunas, tetapi Alkitab memberikan catatan. Tuhan memberikan modal kepada janda ini, sehingga dia yang pertama bebas dari hutang. Tetapi yang kedua, dalam kitab 2 Raja-Raja, Tuhan memberikan dia modal sehingga dia tidak berhutang lagi. Saudaraku, ada seorang raja yang berkata, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan memberikan kepada dia bukan hanya kesembuhan, tetapi Tuhan berkata, beritahu raja umatku, aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Aku akan memegari kotanya, dan aku akan meluputkan dia dari tangan musuhnya. Saudaraku, bagi dia, maka saudaraku, Kisah Rasul 1:4, jangan tinggalkan Yerusalem. Mengapa? Karena gereja Tuhan di Yerusalem, gereja Tuhan, para rasul dan murid-muridnya harus menunggu kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Kisah Rasul 1 ayat ke-8, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, bahwa Roh Kudus akan memberikan mereka kuasa. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Kisah para Rasul 1 ayat 2 ayat 8. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi Anda dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jika Roh Kudus turun atas saya dan saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku. Engkau dan saya akan menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem. Yang pertama di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Yang kedua di seluruh Judea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Gereja Tuhan kuasa. Anda dan saya membutuhkan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Simon tukang sihir berkata, berikan aku kuasa itu. Gereja Tuhan, Simon berkata, Kisah Rasul 8 ayat 19, berikan aku kuasa itu. Kenapa? Karena Simon si tukang sihir mengerti betapa pentingnya kuasa. Walaupun saudaraku Simon si tukang sihir tidak mendapatkan kuasa itu. Kisah Rasul 8 ayat 19. Kisah para Rasul 8 ayat 19. Amin. Serta berkata, amin, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Simon si tukang sihir berkata kepada para rasul, berikan aku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang. Ia boleh menerima Roh Kudus. Gereja Tuhan tidak sembarangan untuk menerima kuasa. Hanya orang-orang yang hatinya, saudaraku, sudah dibersihkan, layak untuk menerima kuasa yang dari Tuhan itu.
Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan, maka Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 14. Kuasa Tuhan adalah kunci engkau dan saya mengalami pertambahan atau pelipat gandaan. Kisah Rasul 5 ayat 12. Kisah para Rasul 5 ayat 12. Perhatikan ayat 12 dulu. Haleluya. Oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Oleh rasul-rasul mereka mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. dalam persekutuan yang erat. Perhatikan dampaknya ayat 13. Kuasa Tuhan memberikan Anda, membuat Anda akan dihormati. Ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Tidak ada yang berani menggabungkan diri terhadap mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Gereja Tuhan, ketika engkau dan saya berjalan dalam kuasa Tuhan, Bapak Ibu dengarkan ini, engkau dan saya akan dihormati. Karena ada kuasa yang bekerja di dalam saudara. Perhatikan ayat ke-14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya. Makin lama jumlah mereka bukan makin sedikit. Makin lama jumlah mereka semakin banyak. Mengapa? Karena ada kuasa yang bekerja. Lanjutkan terus ayat 14. Kepada Tuhan baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, jumlah mereka makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Di mana letaknya? Kuasa Allah. Saudara, poin yang kedua, mengandalkan kuasa Tuhan adalah kunci engkau dan saya menerima perluasan dan pelipat gandaan. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku, penyertaan Tuhan. Kejadian 26 ayat 3. Saudaraku, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat Ishak makin lama makin kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Kejadian 26 ayat 3. Haleluya. Kejadian 26 ayat 3. Amin. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau Dan memberkati engkau. dan aku akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu Kepadamu dan kepada keturunanmu, akan kuberikan seluruh negeri ini. saudaraku, aku akan memberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. kepada Abraham ayahmu. Gereja Tuhan, kunci engkau dan saya menerima perluasan adalah engkau disertai Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan, saudaraku, tidak takut akan apapun. Goliat tidak masalah bagi Daud karena Daud disertai Tuhan. Usia tidak masalah bagi Abraham karena Abraham disertai Tuhan. Walaupun Abraham umur 100 tahun, Alkitab berkata, gereja Tuhan, dia tetap menghasilkan. Saudaraku, air bah tidak menjadi masalah bagi Nuh karena Nuh disertai oleh Tuhan. Gereja Tuhan, laut Teberau tidak masalah. Tembok Jeriko tidak masalah bagi orang Israel. Mengapa? Karena mereka disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan ini yang membuat Anda makin hari semakin besar, semakin hari semakin luar biasa. Itulah sebabnya gereja Tuhan, Alkitab berkata, Kejadian 39 ayat 2, penyertaan Tuhan atas Yusuf membuat dia, apa saja yang dikerjakan tangan Yusuf, semuanya berhasil. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat 2. Amin. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan itu menyertai Yusuf, Sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil. saudaraku, garis bawahi, selalu berhasil. Jadi kunci gereja Tuhan, bisnismu, tokomu, pelayanan saudara selalu berhasil adalah penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya Musa berkata dalam kitab Keluaran 33, bila engkau tidak beserta kami, janganlah suruh kami pergi. Mengapa? Karena Musa mengerti penyertaan Tuhan adalah rahasia engkau dan saya. Saudaraku, gereja Tuhan, perjalananmu akan berhasil. Engkau dan saya akan menerima perluasan dan pelipat gandaan. Apa itu? Penyertaan Tuhan. Yang ketiga. Yang keempat, gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mendengarkan suara Tuhan adalah kunci engkau dan saya menerima segala yang baik yang datangnya dari Tuhan. Ulangan 28 ayat 2. Saudaraku, segala berkat akan datang kepadamu, menjadi milikmu, menjadi kepunyaanmu, waktu engkau dan saya mendengarkan suara Tuhan. Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat 2. Amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Angkat tangan saudara, segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi milikmu, menjadi bagianmu, Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. jika engkau dan saya mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Perhatikan, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati buah kandunganmu, Hasil bumimu. hasil dan bumimu. Amin. yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Perhatikan gereja Tuhan, ada orang tinggal di kota, bukan jaminan, tetapi ada orang tinggal di daerah, atau mungkin di tempat yang terkecil sekalipun. Kalau dia mendengarkan suara Tuhan, maka dia, orang itu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Itulah sebabnya gereja Tuhan, ada orang-orang selalu gagal. Ulangan 28 ayat 38 sampai 40. Sudah bekerja keras,
tetapi hasil tidak ada. Saudaraku, ada orang-orang bekerja keras tapi hasil tidak ada. Ulangan 28 ayat 38 sampai dengan ayat 40. Haleluya. Ulangan 28 ayat 38. Perhatikan firman ini. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang. tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Gereja Tuhan, benihnya banyak tapi hasilnya sedikit. Kenapa tidak mendengarkan suara Tuhan? Lanjutkan. Sebab belalang akan menghabiskannya. Sebab belalang yang akan menghabiskan hasil panennya. Lanjutkan terus. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, Saudaraku, ada orang-orang membuat kebun anggur dan mengusahakan kebun anggur, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, tetapi orang ini tidak meminum anggur yang dia buat dan tidak bisa menyimpannya. sebab ulat akan memakannya. Gereja Tuhan, malah ulat yang meminum anggur, ulat yang memakannya. Lanjutkan terus, haleluya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, Ada orang-orang saudaraku menanam pohon zaitun, haleluya, lanjutkan terus. tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyak, Tetapi engkau tidak berurap dengan minyak. sebab buah zaitunmu akan gugur. Alkitab berkata buah zaitun saudaraku sudah gugur. Lanjutkan terus. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, Amin, haleluya. tetapi mereka bukan bagi dirimu. Saudaraku gereja Tuhan, perlunya engkau dan saya hari ini mendengarkan suara Tuhan. Supaya gereja Tuhan untuk engkau dan saya mendengarkan suara Tuhan, maka hasil panenmu akan diberkati Tuhan. Tidak ada belalang pelahap, tidak ada belalang pelompat. Mengapa? Karena gereja Tuhan, waktu engkau mendengarkan suara Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi milikmu, menjadi bagianmu. Poin yang keempat. Poin yang kelima. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, andalkan berkat Tuhan, bukan kerja keras saudara. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan menjadikan saudara kaya, susah payah tidak ditambahkan ke dalamnya. Amsal 10 ayat 22. Amsal Haleluya. 10 ayat 22. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, Gereja Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. susah payah tidak akan menambahi. Susah payah tidak menambahinya. Gereja Tuhan, bandingkan sebentar dalam 2 Tesalonika 3:10. 2 Tesalonika 3:10, Alkitab berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tetapi dengarkan baik-baik. Tuhan tidak mau gereja Tuhan Anda mengandalkan kekuatan saudara. Tuhan mau engkau dan saya mengandalkan berkat Tuhan. 2 Tesalonika 3:10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Amin. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, Amin. kami memberi peringatan ini kepada kamu. Yes. Jika seorang tidak mau bekerja, Jika ada orang yang tidak bekerja, janganlah dia makan. janganlah dia makan. Tetapi gereja Tuhan bukan berarti Anda dan saya mengandalkan kerja keras saudara untuk berhasil. Andalkan berkat Tuhan. Saudaraku, karena bekerja adalah meletakkan tangan Anda pada sesuatu sehingga berkat Tuhan yang datang memakmurkan Anda. Ulangan 28 ayat 8. Saya ulangi. Bekerja artinya engkau dan saya meletakkan tanganmu, haleluya, atas usaha, atas sesuatu, sehingga berkat Tuhan yang datang memakmurkan Anda. Ulangan 28 ayat yang ke-8. Ulangan 28 ayat 8. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan ke dalam lumbung-lumbungmu. dan di dalam segala usahamu. Dan di dalam segala usahamu, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Segala usahamu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, maka Lukas 5 ayat 5, Simon Petrus berkata, kami sudah bekerja keras, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Gereja Tuhan, artinya Simon Petrus gagal. Tetapi seketika, di waktu yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat, saudaraku, tiba-tiba Simon Petrus berhasil seketika. Mengapa? Karena gereja Tuhan, berkat Tuhan datang kepadanya. Saudaraku, Lukas 5 ayat yang kelima. Haleluya. Lukas 5 ayat 5. Amin. Simon menjawab, Simon menjawab Yesus, Guru, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, setelah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. perhatikan apa yang terjadi. Haleluya. Amin. Dan setelah mereka melakukannya, Setelah Simon Petrus melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, ada sejumlah besar ikan. sehingga jala mereka mulai koyak. Ini membuktikan gereja Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya, berkat Tuhan. Saya berdoa di malam hari yang di hari yang luar biasa ini, ada orang-orang yang diberkati Tuhan secara supranatural, diberkati engkau dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 1, Abraham diberkati dalam segala hal. Kejadian 24 ayat 1. Abraham, bapak orang percaya itu, diberkati Tuhan di masa tuanya dalam segala hal. Kejadian 24 ayat 1.
Kejadian 24 ayat 1. Amin. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Garis bawahi, Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Gereja Tuhan, apa rahasia mengapa Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal? Rahasianya adalah Kejadian 22 ayat yang ke-17. Kejadian 22 ayat 17 adalah kunci rahasia mengapa Abraham dalam Kejadian 24 ayat 1 saudaraku diberkati dalam segala hal. Kejadian 22 ayat 17. Kejadian 22 ayat 17. Amin. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Saudaraku, Tuhan berfirman, Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit Membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. dan seperti pasir di tepi laut. Seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Gereja Tuhan tidak peduli apakah usia Anda makin lama makin tua seperti Abraham, umur sudah 100 tahun. Gereja Tuhan istrinya sudah mandul, tetapi gereja Tuhan, jika Allah yang berfirman, berkat datang, tidak ada yang bisa menghalangi engkau tidak diberkati Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, saya berdoa hari ini engkau dan saya, haleluya, mengandalkan berkat Tuhan. Andalkan berkat Tuhan. Bilangan 23 ayat 20. Jika Anda sudah diberkati, maka tidak ada seorang yang bisa mencuri berkatmu. Bilangan 23 ayat 20. Bilangan 23 ayat 20. Bilangan 23 ayat 20. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Bileam berkata, aku mendapatkan perintah untuk memberkati Israel. Dan apabila dia memberkati, Apabila Tuhan sudah memberkati Israel, maka aku tidak dapat membalikannya. Bileam berkata kepada Balak, aku tidak dapat membalikannya. Ulangi lagi, Bilangan 23 ayat 20. Saya berdoa, saudaraku sadari, Anda dan saya, saudaraku yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Bilangan 23 ayat 20. Bilangan 23 ayat 20. Amin. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Bileam berkata, aku mendapatkan perintah untuk memberkati Israel. Dan apabila dia memberkati, Apabila Tuhan sudah memberkati umatnya Israel, maka aku tidak dapat membalikannya. aku tidak dapat membalikannya. Walaupun Bileam, saudaraku, jagonya untuk mengutuki orang-orang, tetapi gereja Tuhan, itu berlaku bagi yang lain, tetapi bagi umat Israel tidak berlaku. Mengapa? Karena saudaraku, Israel adalah umat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, maka saudaraku, kalau berkat Tuhan sudah turun, wow, Alkitab berkata gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba, haleluya, Ishak mendapatkan 100 kali lipat. Kejadian 26 ayat 12. Bukan 1 kali lipat, bukan 10 kali lipat, bukan 30 kali lipat, tetapi tiba-tiba Ishak mendapatkan 100 kali lipat dalam tahun itu juga. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga. Dan dalam tahun itu juga. Dia mendapat hasil 100 kali lipat. Dia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab dia diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, saya ingat beberapa hari yang lalu ada saudaraku suami istri. Ya, suaminya sudah umur hampir 50 tahun sekian. Saudaraku suami istri sangat bersuka cita. Kenapa? Karena beberapa bulan sebelumnya mereka suami istri pokok doanya adalah supaya Tuhan memberikan pekerjaan. Saya katakan, ibu, pak, cari Tuhan, setia doa fajar. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian suami istri ini, saudaraku, haleluya, dia bersaksi, pak, kok bisa? Suami saya di umur yang sudah sekian, tiba-tiba mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Rahasianya di mana? Berkat Tuhan. Maka umat yang sangat diberkati Tuhan, jangan anggap enteng berkat Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya, susah payah tidak menambahinya. Poin yang kelima, poin yang keenam, saudaraku, jangan genggam tanganmu terhadap orang yang miskin. Ulangan 15 ayat 7. Jangan genggam tanganmu terhadap orang yang miskin. Ulangan 15 ayat yang ke-7. Saudaraku, tetapi bukalah tanganmu lebar-lebar. Karena membuka tangan lebar-lebar terhadap orang-orang yang miskin adalah kunci bisnismu diberkati, tokomu diberkati, pekerjaan tanganmu diberkati. Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ulangan 15 ayat 7. Ulangan 15 ayat 7. Amin. Jika sekiranya ada di antaramu, Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, ada seorang yang miskin, salah seorang saudaramu, mungkin itu salah saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, amin, maka janganlah engkau menegarkan hati Alkitab katakan gereja Tuhan, jangan engkau menegarkan hatimu ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin. Jangan menggenggam tanganmu terhadap saudaramu yang miskin itu. Perhatikan ayat yang ke-8. Tuhan menyuruh agar engkau dan saya bukalah tanganmu lebar-lebar
perhatikan orang-orang miskin di sekitarmu. Ulangan 15 ayat yang ke-8. Ulangan 15 ayat 8. Amin. Tetapi engkau harus membuka tanganmu lebar-lebar baginya Engkau dan saya harus membuka tanganmu lebar-lebar baginya, dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, memberikan pinjaman kepadanya dengan limpahnya. cukup untuk keperluannya, Garis bawahi kata cukup untuk keperluannya. seberapa dia perlukan. Seberapa dia perlukan, artinya engkau dan saya harus berhikmat juga. Tetapi perhatikan saudaraku, inilah rahasia mengapa tiba-tiba tokomu diberkati, bisnismu diberkati, usahamu diberkati. Ulangan pasal 15 ayat 10. Ulangan 15 ayat 10. Ulangan pasal 15 ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, Engkau harus memberikan kepada orang miskin itu dengan limpah. dan jangan hatimu berduka cita Jangan hatimu berduka cita waktu engkau dan saya memberi. apabila engkau memberi kepadanya. Apabila engkau memberi, jangan memberi dengan duka cita, dengan terpaksa. Lanjutkan terus. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau Oleh karena benih itu, saya ulangi, oleh karena benih itu Allah memberkati engkau. Amin. dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Berapa banyak saudara yang mendengarkan khotbah ini? Bulan ini tokomu diberkati, bisnismu diberkati, ladangmu diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan, pelayanan ini, doa pajar, mesbah malam diberkati. Saudaraku, poin yang ke-6, jangan menggenggam tangan terhadap orang yang miskin. Itulah sebabnya 1 Timotius 6 ayat 18, ini peringatan terhadap orang-orang kaya. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dulu. 1 Timotius 6 ayat 17. Haleluya. Saya berdoa, jika Anda sudah diberkati Tuhan dan bertambah-tambah diberkati Tuhan, saudaraku Tuhan memberikan kita peringatan. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. agar mereka jangan tinggi hati Yang pertama, jangan tinggi hati. dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, Jangan berharap kepada kekayaan. melainkan pada Allah Saudaraku, sekaya-kayanya saudara, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita Amin. segala sesuatu untuk dinikmati. Lanjutkan terus, haleluya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, Alkitab katakan, peringatkanlah agar orang-orang kaya, Anda dan saya yang sudah diberkati Tuhan, wajib harus berbuat baik. menjadi kaya dalam kebajikan, Engkau dan saya harus kaya dalam kebajikan. suka memberi Engkau dan saya, kalau Anda adalah orang-orang kaya, engkau dan saya harus suka memberi. dan membagi. Dengan kata lain, gereja Tuhan tidak mau engkau dan saya menjadi orang kaya yang pelit. Maka kita berkata, gereja Tuhan ada orang kaya yang bodoh dan berkata, menimbun hartanya dalam lumbung dan berkata, hai jiwaku bersenang-senanglah, bersukacitalah. Saudaraku, malam itu Tuhan berfirman, hai engkau orang yang bodoh, malam ini aku akan mengambil nyawamu daripadamu. Untuk apakah harta benda yang banyak yang kau timbun ini? Ada satu kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Demikianlah orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudaraku, perhatikan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Poin yang ke-7 yang terakhir. Tema khotbah hari ini, saudaraku, rahasia perluasan supernatural. Ada 7. Yang pertama, saudaraku, haleluya, mengenal Tuhan. Yang kedua, andalkan kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudaraku gereja Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang keempat, saudaraku, mendengarkan suara Tuhan. Yang kelima, gereja Tuhan, haleluya, andalkan berkat Tuhan. Yang keenam, saudaraku, jangan genggam tanganmu terhadap orang yang miskin. Yang ketujuh, ini poin yang sangat penting, saudaraku, engkau dan saya, haleluya, kedermawanan tanpa batas pada Tuhan. Saya ulangi, kedermawanan tanpa batas kepada Tuhan. Tuhan mau engkau dan saya tidak segan-segan membawa yang terbaik yang ada padamu kepada Tuhan. Karena itulah kunci engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Kejadian 22 ayat 12-16. Kejadian 22, saudaraku, saudaraku, haleluya, Tuhan mau engkau dan saya tidak segan-segan memberi, bahkan membawa yang terbaik yang ada padamu kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 12-16. Kejadian 22 ayat 12. Amin. Lalu dia berfirman, Lalu Tuhan itu berfirman, jangan bunuh anak itu, Tuhan berkata, Abraham, jangan bunuh anak itu. dan jangan kau apa-apakan dia, Jangan kau apa-apakan anak itu. sebab telah ku ketahui sekarang Tuhan berfirman, Abraham, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, engkau takut akan Allah. Lanjutkan terus. dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau tidak segan-segan memberikan yang terbaik kepada gereja Tuhan. Ternyata ada hubungan pemberian saudara dengan apakah Anda takut akan Tuhan atau tidak. Saya ulangi, ada hubungan dengan persembahan saudara dengan apakah Anda orang yang takut Tuhan atau tidak. Saudara gereja Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan tidak pernah membawa yang biasa, tidak akan pernah membawa yang cacat. Ananias dan Safira, dia membawa, dan waktu dia membawa, dia berbohong. Mengapa? Karena dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Dan hasilnya Ananias dan Safira dia mati. Gereja Tuhan, saudaraku, Yudas Iskariot ada seorang pencuri. Ketika saudaraku ada ketika ada Maria membawa minyak narwastu yang mahal, saudaraku,
Yudas berkata, untuk apa pemborosan ini? Karena di mata seorang pencuri, bahwa persembahan, saudaraku, tidak ada artinya. Menganggap bahwa persembahan itu adalah sebuah pemborosan. Tapi jika engkau dan saya adalah orang yang takut akan Tuhan, maka orang yang takut Tuhan, dia tidak segan-segan membawa yang terbaik. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dalam Kejadian 22, perhatikan ayat 17, Allah bersumpah. Tuhan berkata, aku bersumpah akan memberkati engkau Abraham berlimpah-limpah. Mengapa? Karena Abraham tidak segan-segan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kejadian 22. Saya berdoa hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan. Kejadian 22 ayat 17. Amin. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Perhatikan ayat 16-nya, haleluya. Kejadian 22 ayat 16. Amin. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. saudaraku, Tuhan itu bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, Karena engkau telah mempersembahkan yang terbaik kepadaku. dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, Engkau tidak segan-segan membawa yang terbaik kepadaku. maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudaraku, kapan Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah? Gereja Tuhan, dengarkan ini. Kedermawanan tanpa batas pada Tuhan. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Gereja Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada umat Israel supaya waktu mereka sampai di tanah yang penuh susu dan madu, mereka tidak boleh melupakan Tuhan. Mereka harus sadar kalau ladang mereka diberkati, bisnisnya diberkati, tokonya diberkati, apa yang ada padanya diberkati. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Ulangan 26 ayat 1 sampai 2. Amin. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu Perhatikan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. gereja Tuhan. Jadi membawa hasil pertama, saudaraku, adalah kunci engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah. Saudaraku gereja Tuhan, maka Ulangan 8 ayat 16-17 baca Bu Belinda. Jangan engkau tinggi hati dan berkata, kekuatan tanganku yang memperoleh semuanya ini. Tetapi biarlah engkau dan saya selalu ingat. Jadi gereja Tuhan, waktu engkau membawa persembahan sulung dan membawa persembahan persepuluhan, adalah tanda engkau dan saya mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8, 16, 17. Ulangan 8 ayat 16. Amin. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, Amin. supaya direndahkannya hatimu Yes. dan dicobainya engkau Amin. hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Perhatikan ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, Gereja Tuhan, jangan katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. kekuasaan tanganku dan kekuatan tanganku yang memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, Sebab Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya Amin. dengan sumpah kepada nenek moyangmu, Amin. seperti sekarang ini. Saudara gereja Tuhan, maka bandingkan sebentar Ulangan 26. Saya berdoa malam hari ini kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bandingkan sebentar Yehezkiel 44 ayat 30. Saudaraku, ternyata membawa persembahan persepuluhan, membawa persembahan khusus saudara adalah rahasia rumahmu diberkati, bisnismu diberkati, tokomu diberkati, hidupmu diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Yehezkiel 44 ayat 30. Yehezkiel 44 ayat 30. Amin. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu, dari segala persembahan khususmu. adalah bagian imam-imam. Yang pertama kita berkata adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu, Juga yang terbaik yang pertama dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, harus berikan kepada imam. supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Garis bawahi, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Saya mau tanya, saudara yang mendengarkan khotbah, berapa banyak saudara merindukan rumah-rumahmu mendapatkan berkat, tokomu, bisnismu diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, dalam ibadah misbah malam kita ada satu keluarga muda, dia berkata, Pak Pendeta, dia bilang ini hanya untuk kesaksian saja. Saudaraku, bagaimana Tuhan memberkati bisnisnya justru di masa-masa pandemi seperti hari ini. Dia berkata, Pak, kok bisa? Saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, suami istri bersaksi,
Pak, kami, waktu omset kami masih sedikit, belum banyak seperti hari ini. Kami selalu setia membawa persembahan persepuluhan dan persembahan suruh. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Maka Ulangan 26, haleluya, ayat 19. Gereja Tuhan, engkau dan saya akan menjadi umat yang terpuji, engkau menjadi umat yang ternama, engkau menjadi umat yang terhormat. Ketika engkau dan saya, gereja Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, adalah rahasia engkau dan saya menjadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Ulangan 26 ayat 19. Ulangan 26 ayat 19. Amin. Dan dia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Tuhan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa yang dijadikannya. Untuk menjadi terpuji, Engkau dan saya menjadi umat yang terpuji, ternama, umat yang ternama, dan terhormat. umat yang terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, Gereja Tuhan, amin. seperti yang dijanjikannya. Saudaraku, saya tutup dengan kesaksian. Ada satu keluarga, bapak ibu seorang ibu, dia berkata, Pak Pendeta, doakan saya. Saudaraku, pergumulannya bukan pergumulan yang biasa. Dia bersaksi, Pak Pendeta, doakan saya karena suami saya meninggalkan saya. Yang pertama, yang kedua, suami saya sudah kawin lagi. Yang kedua, yang ketiga, dia berkata, Pak, suami saya meninggalkan saya dan meninggalkan hutang yang harus saya bayar. Saudara gereja Tuhan, saya katakan, Bu, Pak, saya katakan, Bu, cari Tuhan. Bagaimana saudaraku, si ibu ini, saudaraku, dia setia doa fajar, dia setia mesbah malam. Tiba-tiba Tuhan menyuruh dia, gereja Tuhan, Tuhan memberikan dia hikmat, saudaraku, untuk dia buka laundry. Dan saudaraku, di depan banyak orang dia bersaksi, puji Tuhan, Pak, sekarang laundry saya yang yang tadinya tidak punya apa-apa, modal tidak punya, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu, sehingga mujizat terjadi. Dia berkata, sekarang Pak, saya sudah bisa bayar hutang satu demi satu. Rahasianya apa? Saya setia dengan firman Tuhan yang Bapak ajarkan. Gereja Tuhan, 7 kunci hari ini engkau dan saya menerima perluasan supernatural. Yang pertama, gereja Tuhan, biarlah engkau dan saya didapati umat yang mengenal Tuhan. Yang kedua, andalkan kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, penyertaan Tuhan. Yang keempat, haleluya, mendengarkan suara Tuhan. Yang kelima, saudara gereja Tuhan, haleluya, andalkan berkat Tuhan. Yang keenam, saudaraku, jangan genggam tanganmu terhadap orang yang miskin. Yang ketujuh, yang terakhir, kedermawanan tanpa batas kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati umatmu dimanapun mereka berada. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus jamah kami, berkati umatmu berlimpah-limpah. Kami boleh menerima perluasan yang supernatural, diberkati. Kami menolak keterlambatan, kami menolak dalam nama Yesus kemunduran, kami menolak gereja, kami menolak dalam nama Yesus semua yang bukan dari Tuhan. Hari ini kami berdoa, hari ini umatmu diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti tinggi-tinggi, demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Yesus. Amin. Ucapkan syukur oleh tubuh Tuhan, oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu, dosa kita diampuni dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Mari angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuat lain peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur, mulai berdoa dan berbahasa roh. Angkat tangan saudara. Tuhan berkati umatmu, berkati berlimpah-limpah, berkati pernikahan demi pernikahan, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati umatmu yang sedang berdoa untuk pemulihan keuangan, pemulihan bisnis, pemulihan pekerjaan, pemulihan kesehatan, diberkati berlimpah-limpah, pemulihan karir, diberkati dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati umatmu, berkati tangan-tangan yang memberi hari ini, berkati umatmu. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara, katakan, roti dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari bawa persembahan sulung saudara, mari bawa persembahan ucapan syukur saudara, persembahan persepuluhan saudara, mari bawa dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu gereja Tuhan, saya percaya bahwa persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya gereja Tuhan, inilah waktunya engkau dan saya menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Lewat hidup Bapak Ibu saudara, banyak jiwa-jiwa diberkati untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Saudara gereja Tuhan, siapkan hati saudara. Kita akan mengadakan ibadah doa semalaman. Saya percaya ibadah doa semalaman ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, saya percaya, haleluya, waktu engkau dan saya setia dalam ibadah doa semalaman ini, saya percaya mujizat, kedahsyatan,
keluar biasa akan terjadi. Dan yang kedua, saudaraku, setiap pagi ada doa fajar dan semua malam, silakan bergabung. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau berlimpah-limpah kasih karunia. Tuhan memberikan kepadamu berlimpah-limpah sukacita. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin. Amin, amin, shalom. God bless you. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi